Ya, selamat malam dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Pada kali ini kita jumpanya di malam hari ya. Biasanya jumpanya siang hari ketika ngarit odot. Kali ini kita perlihatkan ternak kita suasananya kalau malam hari. Ini lagi makan-makan juga, menghabiskan sisa-sisa pakan. Ini yang daun singkong. Bisa dilihat mengelupaskan kulit dari batang-batang daun singkong. Ini dia konsumsi pakannya hampir 98% itu bersih. Cuma tinggal yang seperti ini kayu-kayunya. Materi kita kali ini dia lur tentang asap ya. Ya, mungkin dari sekian banyak yang ternak kambing, mungkin cuma saya yang bikin asap itu di tengah-tengah kandang seperti ini. Bisa dilihat asapnya. Ya, kita beritahu juga manfaat asap di kandang ini. Dari sinilah ya, karena asapnya berembus ke arah kita. Jadi materi kita adalah manfaat asap ini. Kenapa kita bikin asap ini? Banyak manfaatnya lur. Ya, untuk kambing ini juga bermanfaat untuk dari serangga-serangga yang mengganggunya ketika tidur lah, seperti nyamuk atau serangga pokoknya penghisap darah. Itu dia yang mengganggu kenyamanan kambing kita. Dan juga menghangatkan suhu di dalam kandang sedikit, meningkatkan suhu. Ini dia. Kalau tidak ada asap, takutnya itu nyamuk jadi banyak, serangga-serangga yang mengganggu kambing juga banyak. Ya, manfaat yang kedua itu bagi kambing, kalau ada kambing kita yang pelek, apalagi ketika musim penghujan, biasanya kambing itu akan berdiri dan menghirup asap untuk membantu melegakan hidung yang tersumbat. Biasanya yang jantan itu ketika baru-baru asapnya sampai ke atas ini, dia juga berdiri. Ya, karena yang di sini lagi sibuk makan-makan juga. Besok pagi ini sudah bersih lur. Selanjutnya manfaatnya untuk kandang ya. Manfaatnya itu tidak ada kumbang yang bersarang. Maksudnya itu kumbang yang menggerogoti kayu-kayu kandang kita. Ada itu kumbang yang berwarna hitam kuning. Biasanya itu dia memakan ini dari yang kayu-kayu ini. Itulah manfaat asap bagi yang di kandang juga. Dan juga kita tidak perlu melapisi kandang dengan ini, apalah namanya ya, saya juga lupa, untuk anti rayap atau anti kumbang. Itu yang warna hitam. Kalau di sini kita membakar daun-daunan atau sisa-sisa pakan, biasanya juga sedikit, atau paling tidaknya pakan yang jatuh ke tempat kotorannya. Atau kita membersihkan kandang, lalu kita pisahkan dari rumput-rumput yang sisa-sisa pakan. Jadi kita bawa ke sini, kita bakar di sini. Dan juga menghangatkan suasana karena musim penghujan. Jadi di kandang itu suasananya jadi dingin, apalagi malam hari. Jadi inilah dia cara kita buat ternak kita nyaman di kandang. Ini kita pakai seng untuk menahan ini supaya lampunya tidak kuning. Supaya pertama asap naik langsung dihalangi sama seng yang dua ini. Ya, tujuannya supaya tidak langsung ke atas, karena kita juga memakai seng warna putih untuk pencahayaan ke dalam kandang ketika siang hari.
Nah, itu juga takutnya nanti seng putih kita itu jadinya kuning karena asap. Nah, dan dari sini kita juga dapat ambil abu dari asap kita ini. Nah, itu dia, itu udah yang dalam karung itu adalah abunya. Jadi kita ambil, kalau sudah banyak kita ambil, kita masukkan ke karung, dan juga bermanfaat lah untuk ke pertanian, mau itu untuk padi, jagung atau apapun. Ya, nah di sini kandang kita ini jadi apa? Kayak warung-warung warkop yang bikin asap menghitam, jadinya lebih estetik nampaknya ya lor. Nah, jadi di sini tidak ada nyamuk jadinya, karena asap ini kita hidupkan mulai maghrib. Kalau ada bahan-bahannya atau apa, biasanya kita pancing ini pakai sabut kelapa, karena sabut kelapa itu juga ada kandungan formalinnya, jadi bisa membuat kayu kita, kandang kita ini jadi lebih tahan. Nah, seperti inilah. Menggebul asapnya ke atas, langsung dihalangi sama seng. Sengnya ini sudah seng bekas saja yang kita jadikan, supaya tidak langsung ke seng yang utama. Takutnya itu seng kita itu jadi hitam, dan juga seng putih kita itu jadi kuning. Nah, takutnya cahaya jadi kurang terang ke dalam kandang. Nah, bisa dilihat kambing-kambing saya tidak ada yang apa menggaruk karena nyamuk atau apa. Santai semuanya, dan juga suasananya di sini hangat jadinya. Nah, bisa dilihat ya lor, dari sini semuanya aman-aman. Ya, ini kita tambah juga pembahasan kita yang bertanya nanti ini kandangnya ukuran berapa. Ini kandangnya salah desain lor, maunya itu bagusnya dulu 2 helai seng ke kiri dan 2 helai seng ke kanan. Jadi di sini kita 2,5 di kiri, 2,5 di kanan, dengan lebar 6 meter. Kalau paling bagusnya itu 5 meter. Nah, seperti itu desain kandang ya. Jadi ini terlalu luas di tengahnya. Paling tidaknya itu 2 meter lah jalan tengah, dikurangi 1 meter untuk tempat pakan seperti ini. Tempat pakannya kita pakai 3 papan 60 cm supaya tidak ada yang terbuang. Nah, kalau cuma 2 helai papan karena kita memakai hijauan, jadinya seperti yang di situ terbuang. Namun nanti kita naikkan ke atas juga dimakan lagi. Nah, ini yang 2 ini khusus cempenya di sini. Ya, kalau yang induk semuanya kita kasih 3, takutnya pakan itu berserak ke sini lor. Nah, seperti yang di sini. Ya, untuk satu kotak ini kita kasih 1 meter. 1 meter kali 1,5, 2 meter sama tempat pakan. Nah, kenapa kita kasih 1 meter lebarnya dengan panjang ke belakang 1,5? Itu karena kita di sini kambing perah. Ya, kalau dikasih 80 cm satu kotak, saya yang susah karena saya juga memiliki badan yang cukup besar, jadi agak sempit lah. Ditambah kambing-kambing ini juga ukurannya besar-besar. Nah, ini mau beranak lagi, taksiran 1 bulan lagi keluar. Dan juga ini batas-batas antar kandangnya itu kita pakai batang pinang, karena batang pinang ini semakin digeseknya sama kambing semakin tahan. Nah, bisa dilihat. Ini dulu pakai kayu mahoni untuk apanya ini. Pokoknya kayu-kayu 35 di sini kayu mahoni dulu. Karena kita ada 3 batang dulu. Tunggak utamanya pakai pohon kelapa. Dan tempat pakannya ini pakai papan dari kayu mahoni. Ya, kayu mahoni juga terbilang cukup bagus untuk dijadikan papan.
Ya, ini jarak panjang kandang ini sebenarnya ada 3 kandang, 3 bagian. Ini bagian yang baru, ini belum kita cor. Nah, ini dia batasnya dulu lor di sini. Dan yang 4 meter ini kita desain pertama. Ini kandang bangunan yang kedua sampai cor di sini. Dan yang ke depan itu kita kandang kita yang pertama. Dulu tinggi dari tanah itu 1,5 meter, baru ketemu lantai. Nah, ini dia sisa-sisa apanya. Jadi kita turunkan supaya sama. Jadi ini tempat khusus untuk di sini yang cempenya. Nah, bagi yang ingin bertanya juga, kita buatkan box khusus selama 2 minggu atau 3 minggu di sini, baru kita masukkan ke kandang baterainya seperti ini. Nah, disinilah kita mendotkan anak setiap hari. Nah, kita ajarkan makan hijauan juga di sini. Ya, ini 1 helai triplek. Nah, jadi kita buat untuk 2 kotak. Lebih efisien yang seperti ini karena buktinya sudah 6-7 tahun sejak 2018 kita ternak kambing ya, sampai sekarang 4 tahun ke belakang ini belum ada kematian cempe semenjak kandang yang ini kita buat seperti yang ini. Belum ada kita kematian cempe, kecuali keguguran juga ada. Dulu keguguran penyebabnya ini patah antara pinang ini. Jadi yang induk ini berkelahi dengan yang ini. Nah, seperti itu dulu. Selebihnya aman terkendali lor. Ya, sekarang kandang kita hampir full. Kita perlihatkan stok hijauan kita ya. Nah, karena hari cerah kita ngarit banyak. Ini bayeman atau lado-lado di sini. Bagi yang ada di Payakumbuh sangat fanatik dengan rumput ini karena ini kesukaan kambing. Dan daun singkong kita dan juga odot kita. Ya, kita memberikan pagi hari dulu bayeman seperti yang di sana. Kedua odot ditambah dengan ampas tahu dahulu, baru dikasih odot seperti itu. Sebelum jam-jam 6 kita kasih lagi daun singkong, karena daun singkong ini efek kenyangnya lebih lama jika dibandingkan dengan rumput bayeman atau lado-lado kita ya. Lebih lama kenyangnya karena dia memakan daun singkong itu lebih banyak, dan juga batangnya juga ada, jadi lebih banyak. Kalau ini proteinnya tinggi namun seratnya agak kurang. Nah, kalau di daun singkong ini seratnya banyak, jadi kambing tidak perlu makan banyak. Awalnya daunnya, setelah itu batangnya. Nah, jadi ini dia batang-batangnya, dan inilah sisa-sisanya dari yang kita berikan jam 6 tadi. Nah, itulah manajemen kita di kandang ya lor. Ini di bidang kesehatannya kita kasih asap supaya kita tidak perlu beli untuk pengusir nyamuk. Kita pakai yang bermanfaat juga kepada kambing karena kita buat asap untuk pernapasannya. Dan juga manfaat untuk kandang ini, kayunya jadi lebih awet karena kandungan formalin dari sabut kelapa itu juga terbang ke atas. Jadi kumbang-kumbang yang melubangi kayu kita tidak ada lagi. Karena bau asap itu dia tidak mau, katanya itu bau kebakaran lah, seperti itulah. Oke lor, nah inilah dia suasana di kandang saya malam hari. Bikin asap, jadi tidak ada nyamuk dan hewan-hewan yang mengganggu kambing. Kambing jadi nyaman. Ya lor, sekian, terima kasih.